Bayangkan hidup ribuan tahun lalu, ketika manusia purba masih hidup dengan cara nomaden. Mereka tidak punya rumah tetap, tidak punya ladang, dan tidak tahu apa itu pasar. Mereka hanya bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti jejak binatang buruan atau mencari buah, umbi, dan tumbuhan liar. Hidup seperti ini tidaklah mudah. Bayangkan kalau hewan buruan pergi jauh atau tumbuhan habis karena musim berganti, mereka terpaksa harus berjalan berkilo-kilometer untuk menemukan tempat baru. Tidak jarang mereka harus menghadapi bahaya alam, cuaca yang tidak menentu, atau kelompok lain yang juga mencari makan di wilayah sama. Namun, perlahan manusia mulai menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Mereka belajar menanam biji-bijian, memelihara hewan, dan mengolah tanah. Dengan kemampuan ini, manusia tidak perlu lagi selalu berpindah tempat, karena makanan bisa didapat dari ladang dan ternak mereka sendiri. Inilah awal dari kehidupan menetap. Mereka mulai membangun rumah sederhana, tinggal berkelompok, dan membentuk komunitas kecil. Ketika pertanian dan peternakan berkembang, manusia mulai memiliki kelebihan hasil pangan. Misalnya, satu keluarga panen padi terlalu banyak untuk dimakan sendiri, sementara mereka tidak punya garam atau kulit binatang untuk pakaian. Dari sinilah muncul ide bertukar barang atau barter. Seorang petani bisa menukar sebagian padi dengan garam dari kelompok lain yang tinggal di dekat pantai. Seorang pemburu yang punya kulit binatang bisa menukarnya dengan jagung atau biji-bijian dari petani. Barter membuat hidup menjadi lebih seimbang. Setiap orang tidak perlu menghasilkan semua hal sendiri. Cukup fokus pada apa yang mereka kuasai, lalu bertukar dengan orang lain. Nah, perubahan besar ini juga diperhatikan oleh para ahli sejarah. Menurut Gordon Childe, seorang arkeolog dan sejarawan Inggris, perubahan ini disebut revolusi Neolitik. Ia menekankan bahwa saat manusia berhasil menciptakan surplus pangan, otomatis mereka mulai berpikir untuk bertukar dengan kelompok lain. Inilah titik awal munculnya sistem barter. Sementara itu, Fernand Braudel, seorang sejarawan Prancis, melihat barter bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal sosial. Dengan barter, manusia belajar berhubungan dengan kelompok lain, membangun jaringan, dan menciptakan rasa saling ketergantungan. Bagi Braudel, barter adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang membuka jalan bagi lahirnya perdagangan besar di masa depan. Dengan demikian, perjalanan manusia dari hidup berpindah-pindah nomaden hingga mengenal barter adalah salah satu lompatan terbesar dalam sejarah. Dari hanya sekadar bertahan hidup, manusia mulai berpikir lebih maju, bekerja sama, dan membangun peradaban.